Jorge Martin ke Aprilia, Marc Marquez terdiam dan diliputi tanda tanya terbesar. Pembalap Gresini, Marc Marquez, akan masuk dalam tim pabrikan Ducati untuk tahun depan. Hal ini terjadi setelah perubahan haluan yang luar biasa pada Senin dan berpuncak pada Jorge Martin yang secara resmi menandatangani kontrak dengan Aprilia. Beberapa hari yang lalu, Martin sepertinya akan diserahkan motor pabrikan Ducati sampai Marquez menolak beralih ke Pramac. Marquez ditanyai apakah dia telah memenangkan pertarungan memperebutkan motor merah yang didambakan pada tes di Mugello, tak lama sebelum pengumuman Aprilia bahwa mereka telah merekrut Martin untuk 2025. Ini adalah tanda tanya terbesar. Saya diam. Saya punya beberapa ide, seperti yang saya katakan pada hari Kamis di Mugello, kata Marquez dilansir dari Crash. Saya diam. Saya melakukan 100%. Saya memiliki beberapa situasi di mana saya merasa nyaman. Mari kita lihat. Saya mencoba melakukan 100% untuk mendapatkan lebih banyak kemungkinan. Tetapi, dengan Martin yang sudah menandatangani kontrak untuk pindah ke Aprilia tahun depan, tidak dapat dihindari bahwa Marquez akan mengklaim posisi pabrikan Ducati bersama Francesco Bagnaia. Tugas utama Marquez sebelum mengkhawatirkan kursinya pada 2025 adalah memperjuangkan gelar juara musim ini. Dia menunggangi motor Ducati tahun lalu dan Gresini bertarung melawan YP24 yang sekarang digunakan Bagnaia, Martin, dan Enea Bastianini. Hujan pada tes Mugello Senin menghalangi Marquez untuk mengembangkan mesinnya lebih jauh. Saya keluar masuk dan keluar untuk memahami satu hal sejak awal, ucap Marquez. Saya melakukan beberapa latihan. Kami mengerti. Jadi sudah selesai. Kami hanya menunggu untuk keluar. Saya ganti lagi, saya pakai kulit karena trek mulai kering. Sekali lagi, hujan turun lagi. Tidak mungkin untuk berkendara. Kami tidak memiliki banyak hal untuk dicoba. Itu selalu untuk menguji, berkendara, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami memiliki hal yang sangat kecil. Kami tidak dapat mencobanya. Kami perlu memahami apakah kami akan memperkenalkannya pada balapan berikutnya. Marquez berkata tentang adaptasinya ke YP23. Saya merasa sangat baik dengan motornya. Saya berkata, di Jerez, saya merasa seperti menjadi bagian dari motor. Tentu saja, di beberapa trek saya lebih kesulitan, seperti di Le Mans dan Catalunya. Di Mugello kami memahami sejak hari Jumat bahwa saya kompetitif sejak awal. Tetap saja, ada hal-hal kecil yang perlu dipahami. Tetapi, bagaimana cara mengendarai motornya, bagaimana membuat balapan menjadi cepat, saya mengerti. Itu hanya detail kecil. Usai MotoGP Italia akhir pekan lalu, Marquez berada di peringkat ketiga klasemen MotoGP. Di sisi lain, Marc Marquez tegaskan targetnya bukan juara dunia MotoGP 2024, finish 3 besar saja saya sudah senang. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, mengaku tak muluk membidik gelar dunia MotoGP 2024 usai tampil mentereng dalam 6 seri perdana. Ia bahkan menyatakan bakal cukup senang jika mengakhiri musim sebagai runner-up atau duduk di peringkat ketiga, karena itulah target utamanya. Martin muak dengan Ducati, pintu tim pabrikan terbuka untuk Marquez. Ducati memutuskan bertaruh kepada Marc Marquez, yang membuat Jorge Martin dan Enea Bastianini terdorong keluar. Ini yang diketahui Motorsport. Di sela-sela balapan di Barcelona dan Mugello, Ducati memberitahu Jorge Martin bahwa dia adalah orang yang terpilih untuk menjadi rekan setim Francesco Bagnaia pada 2025 di tim resmi Ducati. Menjelang Grand Prix Italia, seorang eksekutif senior pabrik menyambut sang pembalap dan mereka berjabat tangan, berterima kasih kepada Jorge atas kesabaran dan ketekunannya selama beberapa tahun terakhir.
Di Borgo Panigale, mereka yakin bahwa dengan manuver ini dapat meyakinkan Marc Marquez untuk membalap bersama Pramac, dengan materi dan dukungan yang sama dengan para pembalap pabrikan. Namun semuanya berubah drastis pada Kamis ketika La Gazzetta dello Sport melaporkan berita tersebut. Marquez menutup pintu untuk keinginan Ducati, Pramac bukanlah pilihan bagi saya, katanya dengan raut wajah yang sangat serius. Reaksi ini tidak diharapkan oleh para bos Ducati yang telah melakukan kontak dengan sang pembalap selama akhir pekan untuk mencari alternatif. Marc mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi ke tim pabrikan atau ke pabrik lain. Ducati panik karena kehilangan pembalap yang paling mediocre di padek dengan menyerah pada tuntutan mereka. Pada 2025, dia akan menjadi rekan setimbanya ya, membuat jabat tangan dengan Martin tidak efektif. Setelah reaksi keras Marquez pada Kamis, Martin mencoba untuk tetap menjalin kontak dengan para petinggi Ducati, yang memberinya jalan keluar, memanggil mereka kembali minggu ini. Putra Angel Martin memahami bahwa mereka tidak akan memberinya kontrak untuk masuk ke tim resmi. Dia mengambil alih situasi dan lelah dengan ketidakpatuhan para eksekutif Bologna dan telah mengambil keputusan untuk menerima, dalam jangka pendek, salah satu tawaran berbeda yang dia miliki di atas meja, dari KTM, Aprilia, Honda, dan bahkan Pramac, jika pada akhirnya, seperti yang dikatakan semuanya, mereka berpisah dengan Ducati dan menjadi mitra Yamaha. Tidak akan ada tempat bagi Enea Bastianini di Ducati, pembalap Italia yang menempati posisi kedua di IP Italia hari Minggu juga telah memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Ia berharap bisa menyelesaikan negosiasi dengan KTM, Aprilia, dan juga Yamaha untuk membalap bersama Pramac. Di sisi lain, dua pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi mematangkan performa dan aspek teknis pada setelah menuntaskan balapan utama MotoGP Italia di sirkuit Mugello, Italia. Bagi kedua pembalap Italia itu, hasil mereka di Grand Prix kandang mereka akhir pekan lalu menjadi sebuah pemantik semangat tersendiri untuk berkembang lebih baik lagi. Adapun Di Giannantonio dan Bezzecchi masing-masing finish di posisi ke-7 dan 13. Saya sangat senang, tapi juga lelah. Saya banyak melakukan dorongan dan tidak mudah untuk menyalip di sini, Mugello. Kami selalu menunjukkan bahwa kami kuat dan cepat, perasaannya positif, ungkap Di Giannantonio, dikutip dari keterangan resmi VR46, Selasa. Pembalap yang akrab disapa Di Gia itu menambahkan, bahwa di satu sisi, ini bukan tahun yang mudah, tapi ia dan tim telah menunjukkan potensi yang sebenarnya dan hal tersebut membuatnya bangga.